Kita tidak ada keluar kos. Artinya 100 lembar, 200 lembar, 10 lembar, 50 lembar kita tidak lihat. Nah, tetapi yang kita lihat ketika buku digital tadi itu yang kita compare ya, kita compare dari buku konvensional harga 200.000, kalau buku digital itu harganya 10.000 atau 15.000 sama 2.000. Jadi sangat murah sekali harga buku itu. Kemudian ketika buku tadi kita jual dengan harga murah, jangkauan promosinya itu dunia. Jadi ketika misalnya nih Abang Dede, seorang penulis menulis buku mengenai tentang keindahan pariwisata Riau, kemudian kita jualkan di toko buku kita, itu yang pembelinya bisa teman di Surabaya, pembelinya bisa teman kita di Papua, pembelinya bisa teman kita di India, karena jangkauan marketingnya itu sangat luas sekali. Kemudian buku tadi dibeli orang 1 juta orang, bukunya nggak pernah habis. Tapi kalau buku konvensional dicetak 100 lembar atau 100 eksemplar, 100 eksemplar, ketika sudah habis itu dicetak ulang lagi kan begitu kan. Nah, inilah kelebihannya buku digital dibanding dengan buku konvensional. Kemudian saya mau mengajak Bang Dede dengan keluarga, Bang Dede dengan teman-teman, bagaimana kita semua bisa jadi penulis. Nah, apa? Orang penulis itu adalah orang pintar. Tenang, kan tergambarkan sama orang itu kan penulis itu harus mungkin ada pendidikannya. Iya. Intinya orang-orang sudah sangat berpendidikan, baru Akademisi ya. Akademisi. Iya. Kira-kira bisa nggak yang akademisi? Oh, ataupun hanya sekedar rumah tangga, bagaimana? Iya. Jadi di dalam e-book ini, dalam buku digital ini, buku ini kan ada 2. Ada buku akademik, ada buku non akademik. Nah, kalau buku akademik tentu sesuai dengan profesi dan keilmuannya. Ya, karena itu yang akan ditransferkan ilmu itu kepada generasi. Nah, tetapi kalau buku non akademik ya ditulisnya ya itu tidak perlu dia harus seorang sarjana dan segala macam, tidak perlu seorang ibu rumah tangga tamat SMP SD boleh. Yang penting orang yang menulis itu konsep yang pertamanya adalah orang yang berilmu. Nah, disiplin ilmu itu macam-macam. Nah, jangan kita berpikir disiplin ilmu itu hanya kedokteran saja, atau arsitektur saja, tidak, ya. Nah, jadi disiplin ilmu itu bermacam-macam. Contohnya, bagaimana cara membuat rendang, ada disiplin ilmunya. Bagaimana cara membuat bubur kampiun, ada disiplin ilmunya. Bagaimana cara berumah tangga yang baik, ada disiplin ilmunya. Bagaimana contohnya membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, ini kan berdasarkan pengalaman dan ilmu di lapangan. Dia bisa menulis buku itu. Nah, jadi semua orang, saya punya konsep dengan buku